Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Patofisiologi yang beranggotakan Fatma Rahim, Isni Solehati, Nadia Ramadhani, Rabiatul Adawiyah, dan Sonia Gaya Srianti. Dengan dosen pengampu Ibu APT Mira Febrina MSc. Di sini kami akan membahas penyakit-penyakit mengenai sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular itu merupakan suatu sistem yang secara umum berperan mengedarkan darah ke seluruh tubuh, sekaligus membawa oksigen dan zat gizi ke semua jaringan tubuh, serta mengangkut semua zat buangan. Sistem ini melibatkan jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung adalah organ berongga dan berotot yang memompa semua darah sebanyak lebih kurang 5 liter ke seluruh tubuh, sekitar 1 putaran per menit atau lebih cepat di saat berolahraga. Darah mengalir melalui jaringan pembuluh yang mencapai semua bagian tubuh. Arteri membawa darah dari jantung ke pembuluh-pembuluh yang lebih kecil, lalu ke kapiler-kapiler, dan kemudian berbalik memasuki jaringan vena yang membawa darah kembali ke jantung. Fungsi dari sistem kardiovaskular itu adalah yang pertama sebagai alat transportasi yang mengangkut bahan-bahan yang dibutuhkan sel seperti oksigen, glukosa, dan lain-lain, serta membawa bahan sisa seperti CO2, urea untuk dibuang. Yang kedua, itu sebagai pengatur yang berperan dalam menyampaikan hormon ke organ target, serta berperan dalam regulasi suhu. Yang ketiga, sebagai proteksi, ikut berperan dalam sistem imunitas tubuh dan pembekuan darah. Di sini ada 5 penyakit yang akan kami bahas. Yang pertama, hypertensi heart disease. Yang kedua, transient ischemic attack. Yang ketiga, stroke hemoragi dan non-hemoragi. Yang keempat, dekompensasi jantung. Dan yang kelima, acute coronary syndrome. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hypertensi heart disease. Yang pertama, ada definisi. Penyakit jantung hipertensi atau hypertensi heart disease atau disingkat juga dengan HHD itu adalah istilah yang diterapkan untuk menyebutkan penyakit jantung secara keseluruhan, mulai dari left ventricle hypertrophy, aritmia jantung, penyakit jantung koroner, dan penyakit jantung kronis yang disebabkan karena peningkatan tekanan darah baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, ada etiologi. Tekanan darah yang tinggi akan meningkatkan beban kerja jantung, dan seiring dengan berjalannya waktu, hal ini dapat menyebabkan penebalan otot jantung, karena jantung memompa darah melawan tekanan yang meningkat pada pembuluh darah yang meningkat. Ventrikel kiri membesar dan jumlah darah yang dipompa jantung setiap menitnya akan berkurang. Tanpa terapi, gejala gagal jantung akan makin terlihat. Tekanan darah yang tinggi adalah faktor resiko utama bagi penyakit jantung dan stroke. Tekanan darah yang tinggi dapat menyebabkan penyakit jantung iskemik dari peningkatan suplai oksigen yang dibutuhkan oleh otot jantung yang menebal. Tekanan darah yang tinggi juga berpengaruh terhadap penebalan dinding pembuluh darah yang akan mendorong terjadinya aterosklerosis. Hal ini juga meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke. Penyakit jantung hipertensi adalah penyebab utama penyakit dan kematian akibat hipertensi. Yang ketiga, ada patofisiologi. Peningkatan tekanan darah secara sistemik meningkatkan resistensi terhadap pemompaan darah dari ventrikel kiri, sehingga beban jantung akan bertambah. Sebagai akibatnya, terjadi hipertrofi ventrikel kiri untuk meningkatkan kontraksi. Hipertrofi ini ditandai dengan ketebalan dinding yang bertambah, fungsi ruang yang memburuk, dan dilatasi ruang jantung. Akan tetapi, kemampuan ventrikel untuk mempertahankan curah jantung dengan hipertrofi kompensasi akhirnya terlampaui dan terjadi dilatasi dan payah jantung. Jantung semakin terancam seiring parahnya aterosklerosis koroner. Angina pectoris juga dapat terjadi karena gabungan penyakit arterial koroner yang cepat dan kebutuhan oksigen miokard yang bertambah akibat penambahan dari massa miokard. Yang keempat, ada manifestasi klinis. Pada tahap awal, seperti hipertensi, pada umumnya kebanyakan pasien tidak memiliki keluhan. Bila simptomatik, maka biasanya disebabkan oleh peninggian tekanan darah itu sendiri seperti berdebar-debar, rasa melayang, dan impoten.
lalu cepat capek, sesak napas, sakit dada, bengkak pada kedua kaki maupun perut, gangguan vaskuler lainnya seperti epistaksis, hematuria, pandangan kabur karena perdarahan retina, transient cerebral iskemik. Selanjutnya ada penyakit dasar seperti pada hipertensi sekunder, yaitu ada polidipsia, poliuria, kelemahan otot pada aldosteronisme primer, peningkatan berat badan cepat dengan emosi yang labil pada sindrom Cushing. Pheochromocytoma dapat muncul dengan keluhan episode sakit kepala, palpitasi, banyak keringat dan rasa melayang pada saat berdiri. Selanjutnya ada penata laksanaan. Yang pertama, ada pengaturan diet sehari-hari berupa diet rendah garam, diet tinggi kalium, diet kaya buah dan sayur, diet rendah kolesterol, dan tidak mengkonsumsi alkohol. Yang kedua, ada olahraga yang teratur selama 30 menit, minimal 3-4 kali per hari yang ringan seperti jalan atau renang. Yang ketiga, ada penurunan berat badan. Yang keempat, ada obat-obatan untuk hipertensi dan gagal jantung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Transient Ischemic Attack atau TIA. Transient Ischemic Attack atau TIA atau serangan iskemik transient adalah gangguan sementara dalam fungsi otak akibat penyumbatan aliran darah ke otak yang sementara. Kebanyakan TIA terjadi ketika adanya trombus atau ateroma akibat aterosklerosis terlepas dari jantung atau pembuluh darah arteri dan tersebar melalui aliran darah menjadi emboli. Kemudian terjadi penumpukan di arteri yang menyuplai darah ke otak. Patofisiologi Transient Ischemic Attack atau TIA terjadi akibat oklusi arteri. Keparahan TIA akibat oklusi arteri bergantung pada derajat oklusi yang terjadi dihubungkan dengan beratnya obstruksi dan lamanya obstruksi serta ada tidaknya sirkulasi kolateral yang memberikan suplai darah. Gejala yang terjadi pada pasien bergantung juga pada fungsi dan area terjadinya oklusi. Patofisiologi TIA tidak berbeda dengan patofisiologi stroke pada umumnya. Selanjutnya, etiologi TIA. Yang pertama ada gangguan vaskular. Gangguan vaskular berupa aterosklerosis yang terjadi pada pembuluh darah karotis ekstrakranial, arteri vertebral, dan arteri intrakranial. Selain itu, gangguan vaskular penyebab TIA juga dapat berupa diseksi aorta, arteritis, serta gangguan vaskular sekunder akibat obat-obatan, radiasi, trauma lokal, dan penyakit jaringan ikat. Yang kedua, gangguan jantung. Gangguan jantung yang dapat menyebabkan emboli berupa penyakit valvular, fibrilasi atrial, kelainan lengkung aorta, atau emboli. Yang ketiga, penyebab lain. TIA juga dapat disebabkan oleh penggunaan obat simpatomimetik seperti kokain, hiperkoagulable status, emboli akibat massa tumor, atau massa hematoma subdural. Yang keempat, TIA pada anak. TIA pada anak memiliki etiologi yang berbeda dibanding dewasa. TIA pada anak dapat disebabkan oleh penyakit jantung bawaan atau kongenital, gangguan pembekuan darah, infeksi sistem saraf pusat, atau berbagai penyakit lainnya seperti vaskulitis, displasia fibromuskular, sindrom Marfan, dan neurofibromatosis. Manifestasi klinik karotis atau paling sering yaitu hemiparesis, hilangnya sensasi hemisensorik, disfasia, kebutaan monokular atau amaurosis fugax yang disebabkan oleh iskemia retina. Kemudian ada vertebrobasilar, yaitu paresis atau hilangnya sensasi bilateral atau alternatif. Kemudian kebutaan mendadak bilateral atau pada pasien usia lanjut. Kemudian diplopia, ataksia, vertigo, disfagia, setidaknya 2 dari 3 gejala ini terjadi secara bersamaan. Untuk penata laksana, ada obat antiplatelet, aspirin 75 mg per hari, kontraindikasi pada pasien ukos peptikum aktif. Kemudian ada juga clopidogrel, merupakan obat antiplatelet pilihan untuk pasien yang tidak dapat mentoleransi aspirin. Kemudian ada antikoagulan, yaitu warfarin,
Jika diketahui sumber emboli dari jantung atau kardiogenik meliputi fibrasi atrium neuromatik. Kemudian ada endarterektomi karotis. Setelah terjadi TIA atau stroke minor, mungkin diperlukan intervensi bedah untuk membersihkan ateroma pada arteri karotis berat yang simptomatik atau stenosis lebih dari 70%. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai penyakit pada sistem kardiovaskular. Penyakit berikutnya ialah stroke hemoragi dan non-hemoragi. Pada materi kali ini akan dijelaskan mengenai pertama definisi, kedua etiologi, dan ketiga patofisiologi, keempat manifestasi klinis, kelima penata laksana. Pengertian dari stroke secara umum ialah, menurut WHO, stroke adalah adanya tanda-tanda klinik yang berkembang cepat akibat gangguan fungsi otak vokal atau global, dengan gejala-gejala yang berlangsung selama 24 jam atau lebih yang menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskuler. Stroke diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, stroke non-hemoragi, dan kedua, stroke hemoragi. Di sini berikut gambar dari perbedaan stroke hemoragi dan stroke iskemik, atau dikenal juga dengan stroke infark dan stroke non-hemoragi. Pada stroke hemoragi itu diakibatkan oleh perdarahan, yang pada stroke iskemik atau non-hemoragi itu disebabkan oleh penyumbatan pada pembuluh darah arteri. Kita masuki ke penjelasan yang pertama, yaitu stroke non-hemoragi. Stroke iskemik atau non-hemoragik merupakan stroke yang disebabkan oleh suatu gangguan peredaran darah otak berupa obstruksi atau sumbatan yang menyebabkan hipoksia pada otak dan tidak terjadi perdarahan, menurut American Heart Association 2015. Stroke iskemik atau non-hemoragik merupakan stroke yang disebabkan karena terdapat sumbatan yang disebabkan oleh trombus atau bekuan yang terbentuk di dalam pembuluh otak atau pembuluh organ selain otak. Menurut Smeltzer 2008, penyebab stroke non-hemoragik yaitu yang pertama, trombosis, bekuan darah di dalam pembuluh darah otak atau leher. Stroke terjadi saat trombus menutup pembuluh darah, menghentikan aliran darah ke jaringan otak yang disediakan oleh pembuluh dan menyebabkan kongesti dan radang. Trombosis ini terjadi pada pembuluh darah yang mengalami oklusi sehingga menyebabkan iskemia jaringan otak yang dapat menimbulkan udem dan kongesti di sekitarnya. 2. Embolisme cerebral. Emboli cerebral atau bekuan darah atau material lain yang dibawa ke otak dari bagian tubuh yang lain merupakan penyumbatan pembuluh darah otak oleh bekuan darah, lemak, dan udara. Pada umumnya, emboli berasal dari trombus di jantung yang terlepas dan menyumbat sistem arteri cerebral. Emboli tersebut berlangsung cepat dan gejala timbul kurang dari 10-30 detik. Yang ketiga, iskemia. Suplai darah ke jaringan tubuh berkurang karena penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah. Berikutnya ialah patofisiologi dari stroke non-hemoragik. Stroke non-hemoragik disebabkan oleh trombosis akibat plak aterosklerosis yang memberi vaskularisasi pada otak, atau oleh emboli dari pembuluh darah di luar otak yang tersangkut di arteri otak. Saat terbentuknya plak fibrosis atau ateroma di lokasi yang terbatas seperti di tempat percabangan arteri. Trombosit selanjutnya melekat pada permukaan plak bersama dengan fibrin. Pelekatan trombosit secara perlahan akan memperbesar ukuran plak sehingga terbentuk trombus. Trombus dan emboli di dalam pembuluh darah akan terlepas dan terbawa hingga terperangkap dalam pembuluh darah distal, lalu menyebabkan berkurangnya aliran darah yang menuju ke otak, sehingga sel otak akan mengalami kekurangan nutrisi dan juga oksigen. Sel otak yang mengalami kekurangan oksigen dan glukosa akan menyebabkan asidosis. Lalu asidosis akan mengakibatkan natrium klorida dan air masuk ke dalam sel otak, dan kalium meninggalkan sel otak sehingga terjadi edema setempat. Kemudian kalium akan masuk dan memicu serangkaian radikal bebas sehingga terjadi perusakan membran sel, lalu mengkerut dan tubuh mengalami defisit neurologis. Nah, berikut contoh gambar dari stroke iskemik atau stroke non-hemoragik ya, yang terjadi
adalah penyumbatan pada pembuluh darah arteri. Di sini nampak perbedaannya antara arteri normal yang tidak ada penyumbatan atau penumpukan plak-plak pada pembuluh darah arteri. Nah, yang menyebabkan suplai darah ke otak berkurang sehingga terjadi defisit neurologis atau terjadi kematian pada otak. Berikut manifestasi klinis. Manifestasi klinis stroke non-hemoragik secara umum yaitu yang pertama, gangguan motorik, kedua, gangguan sensorik, ketiga, gangguan kognitif, memori dan atensi yang berupa gangguan cara menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat, gangguan kemampuan fungsional yaitu berupa gangguan dalam beraktivitas sehari-hari seperti mandi, makan, ke toilet, dan berpakaian. Selanjutnya ada penata laksana dari stroke non-hemoragik. Yaitu pertama, penata laksanaan secara medis. Pertama itu ada terapi suportif dan terapi komplikasi. Kedua, terapi trombolitik. Ketiga, terapi antiplatelet. Keempat, terapi antikoagulan. Berikut ada terapi non-farmakologinya. Yang pertama ada pembedahan, surgical intervention. Yang kedua ada intervensi endovaskular. Nah, selanjutnya ialah mengenai stroke hemoragi. Stroke hemoragi merupakan perdarahan yang terjadi apabila lesi vaskular intracerebrum mengalami ruptur atau robek. Perdarahan ini 73% terjadi di ruang intracerebral. Stroke hemoragik ada dua jenis, yaitu pertama ada stroke hemoragik intracerebral atau SHI. Stroke hemoragik intracerebral yaitu perdarahan yang terjadi di dalam jaringan otak. Penyebab utama dari SHI pada lansia yaitu hipertensi, robekan pembuluh darah, rusaknya formasi atau bentuk pembuluh darah, tumor, gangguan pembekuan darah, dan sebab lain yang tidak diketahui. Pada perdarahan intrakranial bisa terjadi penurunan kesadaran sampai koma, kelumpuhan pada salah satu atau kedua sisi tubuh, gangguan pernapasan atau gangguan jantung, atau bahkan kematian. Dapat juga terjadi kebingungan atau hilang ingatan pada usia lanjut. Yang kedua, ada perdarahan subarachnoid atau PSA. Perdarahan subarachnoid merupakan perdarahan yang akut. Perdarahan yang terjadi pada ruang subarachnoid atau ruang sempit antara permukaan otak dan lapisan jaringan yang menutupi otak. Dampak yang paling berbahaya dari PSA yaitu apabila perdarahan pembuluh darah itu menyebabkan cairan yang mengelilingi otak akan mengalir mengelilingi otak dan mengakibatkan pembuluh darah sekitarnya menjadi kejang, sehingga menyumbat pasokan darah ke otak. Oleh karena itu, PSA dapat meninggalkan dampak kelumpuhan yang sangat luas, bahkan risiko kematian sekitar 50%. Penyebab dari stroke hemoragik ada beberapa faktor, yaitu pertama, hipertensi, obesitas, dan kolesterol. Yang pertama itu hipertensi. Hipertensi didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 mm air raksa atau tekanan diastolik diastolik sedikitnya 90 mm air raksa dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua ada obesitas. Obesitas atau kegemukan merupakan seseorang yang memiliki berat badan berlebih dengan IMT lebih besar daripada 27,8 kg per meter kubik. Yang ketiga ada kolesterol. Peningkatan kadar kolesterol berhubungan dalam menyebabkan stroke hemoragik dikarenakan perkembangan plak aterosklerotik aorta pada pasien stroke hemoragik. Selanjutnya ada patofisiologi dari stroke hemoragik. Pembuluh darah yang pecah menyebabkan darah mengalir ke substansi atau ruangan subarachnoid yang menimbulkan perubahan komponen intrakranial yang seharusnya konstan. Adanya perubahan komponen intrakranial yang tidak dapat dikompensasi tubuh akan menimbulkan tingkatan tekanan intrakranial yang bila berlanjut akan menyebabkan herniasi otak sehingga timbul kematian. Di samping itu, darah yang mengalir ke substansi otak atau ruang subarachnoid dapat menyebabkan edema, spasme pembuluh darah otak, dan penekanan pada daerah tersebut, menimbulkan aliran darah berkurang atau tidak ada sehingga terjadi nekrosis jaringan otak.
Berikut ialah gambar dari hemorrhagic stroke atau stroke hemorrhagik, yaitu yang disebabkan oleh perdarahan pada otak. Nih, terlihat pada gambar tersebut itu pembuluh darahnya itu pecah sehingga darah tersebut keluar dari pembuluh darah yang semestinya tidak boleh terjadi. Selanjutnya itu manifestasi klinis. Menurut Junaidi 2011, tanda dan gejala klinis stroke hemoragi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanda dan gejala perdarahan intracerebral, yaitu pertama sakit kepala, muntah, pusing atau vertigo, gangguan kesadaran. Yang kedua, gangguan fungsi tubuh, defisit neurologis, tergantung lokasi perdarahan. Yang ketiga, bila perdarahan ke kapsula interna, maka akan ditemukan hemiparase kontralateral, hemiplegia, bila perdarahannya luas. Yang keempat, perdarahan luas atau masif ke otak kecil atau cerebellum, maka akan ditemukan ataksia cerebellum, gangguan koordinasi, nyeri kepala di oksipital, vertigo, nystagmus, dan dysarthria. Yang kedua itu tanda dan gejala perdarahan subarachnoid. Yang pertama, sakit kepala mendadak dan hebat dimulai dari leher. Ketiga, nausea dan vomiting, mual dan muntah. Kedua, nausea dan vomiting, mual dan muntah. Ketiga, fotofobia, mudah silau. Keempat, paresis saraf oculomotorius, pupil anisokor, perdarahan retina pada funduskopi. Yang kelima, gangguan otonom, suhu tubuh dan tekanan darah naik. Yang keenam, kaku leher atau kuduk, meningismus bila pasien masih sadar. Yang ketujuh, gangguan kesadaran berupa rasa kantuk sampai kesadaran hilang. Penata laksana dari stroke hemorragik itu yaitu pertama, terapi non farmakologi, ada pembedahan surgical intervention. Yang kedua ada terapi farmakologi. Yang pertama terapi suportif, yang kedua pemberian Vitka dan fresh frozen plasma, yang ketiga pemberian protamin, keempat pemberian asam tranexamat. Selanjutnya ada ACS atau Acute Coronary Syndrome atau yang disebut sebagai sindrom koroner akut, yaitu adalah suatu masalah kardiovaskular yang utama karena menyebabkan angka perawatan rumah sakit dan angka kematian yang tinggi. Menurut Harun, ia mengatakan istilah sindrom koroner akut banyak digunakan saat ini untuk menggambarkan kejadian kegawatan pada pembuluh darah koroner. Nah, klasifikasi rekomendasinya itu kelas 1, bukti dan atau kesepakatan bersama bahwa pengobatan tersebut bermanfaat dan efektif. Kelas 2, bukti dan atau pendapat yang berbeda tentang manfaat pengobatan tersebut. Kelas 2A, bukti dan pendapat lebih mengarah kepada manfaat atau kegunaan, sehingga beralasan untuk dilakukan. Kelas 2B, manfaat atau efektivitas kurang didukung oleh bukti atau pendapat, namun dapat dipertimbangkan untuk dilakukan. Kelas 3, bukti atau kesepakatan bersama bahwa pengobatan tersebut tidak berguna atau tidak efektif, bahkan pada beberapa kasus kemungkinan membahayakan. Tingkat bukti A, data berasal dari beberapa penelitian klinik acak berganda atau meta-analisis. Tingkat bukti B, tingkat data berasal dari satu penelitian acak berganda atau beberapa penelitian tidak acak. Tingkat bukti C, data berasal dari konsensus opini para ahli dan atau penelitian kecil. Bukti C, studi retrospektif atau registry. Selanjutnya ada etiologi dari ACS. Menurut Rilanto, masalah terjadi pada vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Yang pertama itu adanya timbunan lemak dalam pembuluh darah akibat konsumsi kolesterol yang tinggi. Yang kedua itu ada sumbatan oleh sel buku darah. Yang ketiga ada vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah akibat kejang yang terus-menerus. Yang keempat itu ada infeksi pada pembuluh darah. Nah, wasit di sini dia menambahkan itu yang pertama aktivitas atau latihan fisik yang berlebihan. Terus ada stres, emosi dan terkejut. Selanjutnya ada udara dingin. Keadaan-keadaan tersebut ada hubungannya dengan peningkatan aktivitas simpatis sehingga tekanan darah meningkat, frekuensi debar jantung meningkat dan kontraktilitas jantung meningkat. Selanjutnya ada patofisiologi dari ACS. Menurut Rilanto, ia mengatakan sindrom koroner akut dimulai dengan adanya ruptur plak arteri koroner, aktivasi kaskade pembukuan dan platelet, pembukaan trombus, serta aliran darah koroner yang mendadak
berkurang. Hal ini terjadi pada plak koroner yang lipid dengan fibroskap yang tipis. Ini disebut dengan fase plaku disruption atau disrupsi plak. Setelah plak mengalami ruptur, maka faktor jaringan atau tisu faktor dikeluarkan dan bersama faktor 7A membentuk tisu faktor 7A kompleks, mengaktifkan faktor X menjadi faktor XA, sehingga penyebab terjadinya produksi trombin yang banyak. Adanya adesi platelet, aktivasi dan agregasi menyebabkan pembentukan trombus arteri koroner. Ini disebut fase akut trombosis atau trombosis akut. Nah, proses inflamasi yang melibatkan aktivasi makrofag dan sel T limfosit, proteinase dan sitokin menyokong terjadinya ruptur plak serta trombosis tersebut. Sel inflamasi tersebut bertanggung jawab terhadap destabilisasi plak melalui perubahan dalam antiadesif dan antikoagulan menjadi prokoagulan sel endotelial yang menghasilkan faktor jaringan dalam monosit sehingga menyebabkan ruptur plak. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Nah, gejala sindrom koroner akut itu berupa keluhan nyeri di tengah dada seperti rasa ditekan, rasa diremas-remas, menjalar ke leher, lengan kiri dan kanan serta ulu hati. Rasa terbakar dengan sesak napas dan keringat dingin. Dan keluhan nyeri ini bisa merambat ke dua rahang gigi kanan dan kiri, bahu serta punggung. Lebih spesifik, ada juga yang disertai kembung pada ulu hati seperti masuk angin atau mah, menurut Rilanto 1996. Selanjutnya ada penata laksanaan. Nah, yang pertama itu ada oksigenasi. Langkah ini segera dilakukan karena dapat membatasi kekurangan oksigen pada miokard yang mengalami cedera serta menurunkan beratnya ST elevasi. Ini dilakukan sampai dengan pasien stabil dengan level oksigen 2-3 liter per menit secara kanul. Selanjutnya ada nitrogliserin. Digunakan pada pasien yang tidak hipotensi, mula-mula secara sublingual 0,3 sampai 0,6 atau aerosol spray. Jika sakit dada tetap ada setelah 3 kali penggunaan nitrogliserin setiap 5 menit dilanjutkan dengan drip intravena 5 sampai 10 mikrogram per menit. Jangan lebih 200 mikrogram per menit dan tekanan darah sistolik jangan kurang dari 100 mmHg. Selanjutnya ada morfin. Nah, obat ini bermanfaat untuk mengurangi kecemasan dan kegelisahan, mengurangi rasa sakit akibat iskemia, meningkatkan venous capacitance, menurunkan tahanan pembuluh sistemik serta nadi menurun dan tekanan darah juga menurun sehingga preload dan afterload menurun, beban miokard berkurang, pasien tenang, tidak kesakitan. Selanjutnya ada aspirin. Harus diberikan kepada semua pasien sindrom koroner akut jika tidak ada kontraindikasi, ulkus, gaster, asma, bronkial, menurut Rilanto 1996. Ya, selanjutnya itu adalah penyakit dekompensasi jantung yang lebih dikenal dengan gagal jantung. Untuk definisinya, gagal jantung itu adalah suatu keadaan patofisiologi adanya kelainan fungsi jantung berakibat jantung gagal menampakkan darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan atau kemampuannya hanya ada kabu disertai peningkatan pengisian partikel kiri menurut Nor. Selanjutnya itu gagal jantung itu juga sering disebut dengan gagal jantung kognitif, yaitu ketidakmampuan jantung untuk memompa darah yang adekuat untuk memenuhi kebutuhan jaringan akan oksigen dan nutrisi. Dan selanjutnya ada gagal jantung itu adalah ketidakmampuan jantung untuk memompa darah yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Selanjutnya itu adalah penyebab terjadinya penyakit dekompensasi jantung atau etiologi. Di sini penyebab pertamanya itu ada penyakit jantung lain pada mekanisme gangguan aliran darah melalui jantung atau stenosis atau penyempitan katup semilunar dan katup alevonar, pada peningkatan afterload mendadak hipertensi maligna atau peningkatan tekanan darah berat disertai kelainan pada retina ginjal dan kelainan serebral. Yang kedua itu ada hipertensi sistemik dan hipertensi pulmonal.
Untuk hipertensi sistemik itu adalah peningkatan tekanan darah di atas 140/90 mmHg. Dan untuk hipertensi pulmonal itu adalah peningkatan tekanan darah di paru-paru akibat kongesti pulmonal. Selanjutnya itu ada peradangan dan penyakit degeneratif. Ada sebutan itu miokarditis, yaitu peradangan pada otot jantung. Terus ada endokarditis, itu penyakit infeksi pada endokard atau katup jantung. Rematik, setiap kondisi yang disertai nyeri dan kaku pada muskuloskeletal. Jadi beberapa penyakit tadi dapat menyebabkan terjadinya gagal jantung. Terus terakhir ada kelainan pada jantung. Itu ada sebutan aterosklerosis koroner, yaitu di mana keadaan patologis terjadinya penebalan arteri koronaris yang disebabkan oleh lemak atau strik. Selanjutnya ada patofisiologi dari dekompensasi kordis, yang menurut Schmelzer 2001 itu mekanismenya mendasari gagal jantung meliputi gangguan kemampuan kontraktilitas jantung yang menyebabkan curah jantung lebih rendah dari curah jantung normal. Bila curah jantung berkurang, sistem saraf simpatis akan mempercepat frekuensi jantung untuk mempertahankan perfusi jaringan yang memadai. Maka volume sekucuplah yang harus menyesuaikan diri untuk mempertahankan curah jantungnya. Tapi pada gagal jantung, masalah utamanya adalah kerusakan pada dan kekakuan serabut otot jantung dan volume sekuncup itu. Yang dipengaruhi ada 3 faktor, yaitu ada preload, kontraktilitas, dan afterload. Nah, jika ada salah satu dari ketiga faktor tersebut terganggu, maka curah jantungnya akan berkurang. Jika curah jantungnya berkurang, maka akan menyebabkan gangguan kemampuan kontraktilitas jantung dan akan menyebabkan terjadinya gagal jantung. Selanjutnya ada manifestasi kliniknya, itu yang pada gagal jantung kiri adanya edema pulmo, yaitu adanya penumpukan cairan pada rongga dada, kemudian ada dyspnea, sesak napas, wheezing mengejauh, kemudian ada mudah lelah, kemudian terakhir ada ansietas, yaitu perasaan cemas. Selanjutnya pada gagal jantung kanan, yaitu terjadinya edema depen, penumpukan cairan pada daerah distal dari jantung. Kemudian ada hepatomegali, pembesaran hati, ascites, penumpukan cairan pada rongga peritoneum. Kemudian distensi vena jugularis, adanya bendungan pada vena jugularis. Baiklah, selanjutnya ini ada penata laksanaannya. Untuk penata laksanaan gagal jantung digunakan digitalis untuk kekuatan kontraksi jantung dengan efek peningkatan curah jantung, penurunan tekanan vena dan volume darah, peningkatan diuresis, dan mengurangi edema. Salah satu obatnya yaitu adalah digoxin. Selanjutnya ada diuretik. Diuretik diberikan untuk memacu sekresi natrium dan air melalui ginjal. Contoh obatnya yaitu seperti furosemid, hidrokolortiazid, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada vasodilator yang digunakan untuk mengurangi tekanan terhadap penyembuhan oleh ventrikel dan peningkatan kapasitas vena. Obat-obat yang biasa digunakan yaitu obat tensi ya. Contohnya seperti captopril, ramipril, amlodipin, dan lain-lainnya. Selanjutnya dilakukan diet, gunanya untuk pembatasan natrium dan lemak pada tubuh. Baiklah, sekian penjelasan tentang dekompensasi jantung. Saya ucapkan terima kasih.